Shalom, devosi imamat pasal yang ketujuh. Dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, kita mengingat tubuh dan darah Kristus sebagai perjanjian baru. Umat Israel pada era perjanjian lama pun demikian. Saat masuk ke dalam kemah suci, mereka akan melihat daging dan darah kurban bakaran. Semua itu tertumpah rapi di atas mezbah. Kehidupan imam di Israel bukan hanya teori abstrak. Mereka selalu memilih cara konkret untuk mengartikulasikan formasi spiritualnya. Pemaknaan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah selalu dinyatakan lugas dan tegas melalui tindakan mereka. Bagi bangsa Israel, menjaga kemurnian hidup adalah penting. Ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan ada di tengah mereka. Dosa dan pelanggaran moral akan mencemari hubungan mereka dengan Tuhan, Sang Pelindung, Sang Pemelihara umatnya. Prinsip bahwa Tuhan Allah kudus mengakibatkan siapapun yang ingin mendekatinya juga mesti kudus. Setiap sentuhan dengan Tuhan Allah mensyaratkan kemurnian. Ada seperangkat aturan tertentu yang mengatur perihal mengenai hubungan Tuhan dan umatnya dalam ibadah. Biasanya umat Israel akan menghindari menyentuh hal-hal yang dikategorikan najis. Setelah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita memang tidak lagi melakukan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh umat Israel di Perjanjian Lama. Namun bukan berarti prinsip kekudusan ini hilang. Prinsip kekudusan tetap berlaku baik umat Allah yang lama, demikian juga umat Allah yang baru. Kita sebagai gerejanya, kita wajib serius menjaga kekudusan hidup sama seperti Israel. Hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan Allah tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita tidak boleh meniru kebiasaan budaya yang ada di sekitar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristus sudah memberi daging dan darahnya sebagai tebusan untuk umatnya kita sekalian. Dan karya itu membuat kita menjadi miliknya semata. Bukan kepada yang lain kita berbakti. Bukan kepada yang lain kita menyerahkan hidup kita. Tetapi hanya kepada Kristus. Dan karya itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, darah dan tubuh Kristus sebagai korban membuat kita menjadi miliknya, membuat kita mendapatkan arti kehidupan, yakni bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Tubuh dan hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Tuhan yang sudah menebus kita. Keputusan dan ikrar janji untuk mempersembahkan tubuh bagi Tuhan memang bukan pekerjaan yang mudah. Kita pasti mengalami jatuh bangun dalam menjalaninya. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu bertobat. Setiap hari kita perlu meminta pengampunan kepada Tuhan dan memperbaharui komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan. Seperti ritual Israel dalam mempersembahkan korban, setidaknya mengindikasikan selalu ada jalan kembali untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Pintu anugerah dan belas kasih Tuhan selalu terbuka bagi kita yang senantiasa datang, memohon pengampunan, dan berkomitmen untuk hidup lebih baik, menyenangkan hati Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita diberi kemampuan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.